2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Rafia Hashim dengan NIM 01A12003 dari kelas A. Baik, saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat terbagi atas dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul kompleks jadi molekul lebih sederhana. Selanjutnya, anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Katabolisme terbagi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya, respirasi aerob terjadi atas 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif asam sulfat, siklus Krebs, dan transport elektron. Selanjutnya yaitu glikolisis. Glikolisis terdiri atas dua kata, yaitu gluko dan isis. Gluko berasal dari kata glukosa yang artinya molekul gula, sedangkan isis artinya adalah pemecahan. Sehingga secara harfiah glikolisis memiliki arti pemecahan molekul glukosa atau gula. Selanjutnya yaitu tahapan glikolisis. Yang pertama diawali oleh fosfolasi glukosa oleh ATP, lalu yang kedua produksi fruktosa 6 fosfat, lalu produksi fruktosa 1,6 fosfat, lalu pemecahan fruktosa 1,6 fosfat, lalu interkonversi 2 glukosa, lalu pembentukan NADH dan 1,3 difosfogliserat. Yang ketujuh yaitu produksi ATP dan 3 fosfogliserat asam, dan yang ke-8 yaitu relokasi atom fosfor, dan yang ke-9 menghasilkan molekul, dan yang terakhir yaitu pembentukan asam pirufat dan ATP. Adapun reaksi sederhana dari glikolisis kita bisa lihat pada layar, yaitu glukosa ditambah 2 ATP menghasilkan 2 asam pirufat ditambah 2 NADH tambah 2 ATP. Selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil KOA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil KOA, CO2, dan NADH. Oleh karena itu, pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil KOA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Selanjutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs diawali dengan asetil KOA berkaitan dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alfa ketoglutarat diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Selanjutnya yaitu suksinil KOA yang diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP, selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH, dan asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar bisa berubah menjadi asam malat, dan asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai oleh pembentukan NADH. Selanjutnya kita bisa lihat reaksi sederhana dari siklus Krebs, yaitu 2 asetil KOA ditambah 2 asam oksaloasetat menghasilkan 6 NADH ditambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP ditambah 4 CO2. Selanjutnya, transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai oleh pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria. Selanjutnya yaitu transfer elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai oleh pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung dalam kristal, yaitu membran dalam mitokondria.
transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH dan akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkannya lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal ini disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya dengan demikian, tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan, mulai dari glikolisis sampai transfer elektron akan dihasilkan seperti tabel berikut. Selanjutnya, respirasi anaerob. Respirasi anaerob berdasarkan hasil katabolismenya dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol biasanya terjadi pada mikroorganisme fungi, yaitu Saccharomyces sp digunakan untuk pembuatan tape. Proses fermentasi alkohol dimulai dengan pemecahan satu elemen glukosa menjadi dua bagian elemen asam piruvat. Ketika terjadi proses tersebut, dibuat juga 2 NADHU dan 2 ATP. Setiap asam piruvat dirubah menjadi asetildehid dengan melepaskan atau membebaskan CO2. Asetildehid ini dirubah menjadi etanol dan NADH dirubah menjadi NAD+, untuk berikutnya dipakai dalam glikolisis kembali. Adapun perbedaan fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat cuma sedikit terdapat pada hasilnya, yaitu di fermentasi asam laktat menghasilkan 3 tahap dan di fermentasi alkohol menghasilkan 4 tahap. Selanjutnya, glikogenesis. Glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sesudah makan. Glikogenesis juga dapat diartikan sebagai proses pembentukan glikogen dari glukosa yang selanjutnya akan disimpan dalam otot maupun hati. Selanjutnya yaitu glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah suatu proses pembuatan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda dan tergantung dari proses apa yang memengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Selanjutnya yaitu glikoneogenesis. Glikoneogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.